Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Prioritas Indonesia. Kita lanjutkan informasi di siang hari ini. Pemirsa, hujan deras disertai dengan cuaca ekstrim yang mengguyur wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar sejak akhir November yang lalu mengakibatkan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang 3 provinsi, yaitu di Pulau Sumatera Utara, Aceh, dan juga Sumatera Barat yang meluluh lantakan ada 52 kabupaten kota. Bencana alam ini telah menelan ratusan korban jiwa dan mengakibatkan pula ratusan ribu masyarakat mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Dengan banyaknya korban ini, pemirsa, tercatat Presiden Prabowo Subianto 3 kali melakukan pemantauan secara langsung ke sejumlah daerah, termasuk hari ini mengunjungi daerah yang terdampak di wilayah Aceh. Presiden pun telah memberikan sejumlah arahan untuk mempercepat penanganan banjir di Sumatera, mulai dari tentang anggaran hingga layanan publik guna membantu korban bencana. Dalam infografis berikut ini, pemirsa, kita akan membahas terkait dengan percepatan penanganan bencana Sumatera. Kita awali di slide yang pertama, pemirsa, terkait dengan bantuan anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat terutama untuk wilayah yang terdampak. Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan Menteri Dalam Negeri yaitu Tito Karnavian untuk memberikan dukungan anggaran kepada daerah terdampak bencana. Bahkan Presiden menaikkan nilai bantuan yang diminta. Kita bisa lihat, pemirsa, ini ada untuk dari anggaran masing-masing. Pertama adalah untuk kabupaten dan kota, kemudian untuk provinsi. Nilainya berbeda. Semula, pemirsa, Mendagri mengusulkan agar pemerintah pusat ini memberikan bantuan sebesar 2 miliar rupiah untuk masing-masing wilayah, yaitu untuk tingkat kabupaten dan kota. Itu ada besarannya 52 kabupaten kota, namun Presiden Prabowo Subianto langsung merespon dengan menambah besaran bantuan tersebut menjadi 4 miliar rupiah. Kemudian Presiden Prabowo meminta jajarannya untuk menghitung kebutuhan bantuan logistik untuk tingkat provinsi. Nah, kemudian untuk tingkat provinsi ini diberikanlah 20 miliar rupiah baik untuk wilayah Aceh, kemudian Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh kepada kepala daerah yang berada di garda terdepan untuk terkait dengan penanganan bencana. Mendagri melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa ada anggaran belanja tidak terduga atau dengan BTT di sejumlah daerah terdampak bencana, baik itu di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat yang saat ini kondisinya kritis. Mendagri pun menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan pangan, BBM, dan beras. Dan anggaran-anggaran ini nantinya diprioritaskan untuk kebutuhan-kebutuhan seperti penggunaan popok bayi, kemudian juga kebutuhan perempuan, dan juga kebutuhan para pengungsi. Nah, anggaran ini, pemirsa, nantinya akan diberikan juga kepada wilayah-wilayah seperti di kabupaten dan kota lainnya. Kemudian, pemirsa, kita lanjut ke slide berikutnya bahwa pemerintah pusat pun ini akan segera menyediakan lahan pembangunan hunian sementara atau yang dikenal dengan Huntara. Kita bisa melihat, pemirsa, bahwa dengan adanya Huntara ini kemarin pada saat ratas di minggu yang lalu, Kepala BNPB yaitu Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan bencana daerah minggu kemarin menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran untuk setiap hunian ini mencapai 30 juta rupiah. Ini pembangunan untuk di satu rumahnya, dan di dalam rumah ini memang ada sejumlah fasilitas termasuk ada kamar mandi di dalamnya. BNPB juga menjelaskan bahwa Huntara ini, pemirsa, digunakan maksimal 1 tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap atau huntap. Namun bisa lebih lama tergantung terkait dengan ketersediaan lahan apabila lahan ini terhambat. Nah, untuk tipenya sendiri adalah tipe 36. Namun ini memiliki lahan yang ada berbeda begitu modelnya. Pertama ada yang 8 kali 10 meter persegi, kemudian juga ada yang 8 kali 5. Ini dilakukan ataupun juga diberikan tergantung terkait dengan ketersediaan dari lahan di setiap daerah karena berbeda-beda. Berikutnya, pemirsa, yang tidak kalah pentingnya bahwa ada instruksi terkait dengan hal ini, terkait dengan Huntara, di mana Presiden pun meminta agar pemerintah kabupaten, kemudian pemerintah provinsi dan pusat untuk memastikan ketersediaan lahan ini. Nanti akan dikoordinasikan dengan beberapa pihak seperti pemerintah pusat, kemudian kementerian lembaga, terutama terkait dengan Kementerian ATR, BPN, dan juga Kehutanan. Nanti Presiden meminta itu untuk dilakukan cek semuanya. Bahkan muncul juga setelah kemarin Pak Suharyanto melaporkan bahwa salah satu hambatan mendesak dalam percepatan pembangunan Huntara adalah terkait dengan ketersediaan lahan dari pemerintah daerah. Prabowo menyatakan kesediaannya bahkan untuk mencabut sementara hak guna usaha atau HGU bila diperlukan demi kepentingan masyarakat. Dan menurutnya dalam pembangunan ini kerap terhambat karena prosesnya yang lama terkait dengan pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Kita lanjut pemirsa, dari sisi pengawasan. Karena kita paham bahwa tadi anggaran yang dimiliki oleh ataupun diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga perlu ada pengawasan sendiri. Presiden Prabowo Subianto memperingatkan kepada jajaran untuk pemerintah pusat, kemudian juga pemerintah daerah untuk tidak korupsi dalam penanganan bencana Sumatera. Dia mengatakan anggaran negara dibutuhkan untuk membantu penanganan bencana. Dalam rapat terbatas ini, Presiden menekankan agar para menteri, pejabat pusat, dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap seluruh proyek dan pekerjaannya di wilayahnya. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah meminta kepada pemerintah daerah untuk mengawasi terkait dengan harga, kemudian juga distribusi yang ada. Dan tidak ada pihak yang boleh memanfaatkan situasi bencana ini untuk mencari keuntungan. Dan Prabowo Subianto pun menyampaikan bahwa tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang terbukti melakukan penyelewengan. Prabowo menginstruksikan kepada aparat kepolisian untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah. Polisi juga ini akan memeriksa pemerintah daerah yang diduga melakukan korupsi seperti melipat gandakan harga. Selanjutnya pemirsa, yang menjadi prioritas Presiden selain beberapa hal tadi ialah mengenai dampak kesehatan. Sejumlah penyakit saat ini pemirsa mulai mengancam kesehatan dari warga di lokasi pengungsian. Maka dari itu, yang pertama adalah mengutamakan pengiriman obat-obatan serta kalau kita melihat pemirsa hingga saat ini yang menjadi prioritas utamanya adalah kebutuhan bayi dan juga perempuan. Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit tersebut, Kementerian Pertahanan telah menyiapkan ada 3 helikopter khusus yang dibantu untuk mengirimkan obat-obatan yang juga mendistribusikan ini. Dan helikopter tersebut dirancang khusus untuk mendatangi setiap pusat pengungsian secara berkala. Selain itu yang menjadi prioritas lain ialah Presiden Prabowo Subianto mengharapkan adanya gerakan kelompok masyarakat yang ingin menyumbang pakaian untuk korban sekaligus menggerakkan industri garmen juga tekstil yang ada sehingga suplai bantuan makanan kemudian juga pakaian ini dapat terpenuhi untuk daerah-daerah yang terdampak dari bencana banjir dan juga longsor ini. Selanjutnya pemirsa, yang tak kalah pentingnya ialah perbaikan dan pemulihan dokumen. Saat ini pemirsa, pemerintah akan menggratiskan biaya mengurus dokumen yang hilang bagi warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatera. Presiden menyebut banyak dokumen-dokumen penting masyarakat seperti KTP, kemudian juga ijazah, sertifikat tanah, STNK, BPKB yang hilang sehingga nanti akan diuruskan secara gratis. Bahkan kementerian atau lembaga disediakan oleh Prabowo untuk menghitung kebutuhan untuk pemulihan dokumen ini. Terakhir pemirsa, Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah bereaksi secara cepat dalam penanganan bencana di berbagai daerah. Presiden menegaskan bahwa kehadiran negara dapat langsung dirasakan oleh masyarakat sejak awal terjadinya musibah. Tentu saja kita berharap pemirsa agar percepatan penanganan bencana bagi warga yang terdampak bencana ini bisa maksimal dan tepat sasaran, mengingat bencana ini menjadi prioritas nasional. Demikian pemirsa, dalam infografis percepatan penanganan bencana Sumatera. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini, Prioritas Indonesia masih akan kami lanjutkan. Usai jeda berikut ini terkait dengan Polri memastikan warga terdampak bencana di Sumatera akan dipermudah dalam mengurus SIM, STNK, hingga BPKB mereka yang hilang atau rusak akibat bencana. Informasinya usai jeda berikut ini. Ingin tingkatkan kompetensi profesional? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.